Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat ya. Tetap semangat, kita belajar bersama. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Dapat diakhiri. Bagaimana anak selama pandemi ini kalian masih tetap semangat belajar kan? Iya. Tentunya tetap jaga semangat kalian untuk belajar. Tiada hari tanpa belajar. Oke? Nah, baiklah. Hari ini Pak Guru akan mengajarkan kalian tentang matematika. Ya. Ini sudah bukan barang asing lagi ya. Apa yang akan kita pelajari di sini? Ya, hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Bilangan bulat. Ya. Apakah bilangan bulat itu? Ada yang tahu? Yo, ya Pak, saya tahu Pak. Apa itu? Bilangan yang bulat-bulat, gitu ya. Ya, bilangan bulat itu bukan berarti bilangan yang bulat-bulat, bukan ya. Oke, bilangan bulat itu adalah bilangan ya yang terdiri dari bilangan positif 0 dan bilangan negatif ya. Nah, itu bilangan bulat. Kalau dalam apa namanya nih? Ada yang tahu? Betul sekali ya. Garis bilangan ya. Nah, ini itu sebelah kanan dari 0 itu adalah bilangan positif. Sebelah kiri dari 0 itu adalah bilangan negatif. Gitu ya. Jadi negatif 1 bacanya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya ya. Nah, itu adalah bilangan bulat. Oke? Pak, apa sih gunanya belajar bilangan bulat itu? Ya, pertanyaan yang bagus. Ya, bilangan bulat itu, kalau bilangan yang positif itu sudah biasa kita gunakan sehari-hari, gitu kan? Seperti dalam perdagangan misalkan, itu kita menggunakan bilangan uang yang itu adalah positif dan banyak macamnya gitu ya. Nah, yang kita jarang menggunakan itu adalah bilangan negatif. Kenapa? Karena memang kalau dalam keseharian kita itu tidak umum gitu ya. Hanya kalau di daerah luar negeri itu, apalagi yang kondisi lingkungan cuacanya beda dengan kita, di sana ada musim dingin, maka bilangan negatif itu digunakan di sana. Untuk apa? Untuk menyatakan suhu di lingkungan tersebut. Ya, misalkan di daerah Alaska, tahu Alaska? Ya, di belahan bumi utara sana ya. Alaska. Di Alaska suhunya 10 derajat Celcius di bawah 0 ya. Ada keterangan bahwa di Alaska itu suhunya 10 derajat Celcius di bawah 0. Nah, kalau dilihat 10 derajatnya ya, 10 derajatnya ini adalah bilangan positif. Tapi untuk menyatakan suhu yang berada di bawah 0, maka 10 derajat di bawah 0 ini bisa ditulis dengan negatif 10 derajat Celcius. Nah, itu ya. Nah, jadi penggunaan dari bilangan negatif itu salah satu contohnya adalah untuk menyatakan suhu yang berada di bawah 0. Contoh lain, apalagi contohnya kira-kira? Ya, kalian pernah menyelam di laut atau pernah tenggelam barangkali? Ya. Berarti tidak bisa renang dong, gitu ya. Nah, untuk menyatakan kedalaman itu, ya, menyatakan kedalaman, misalkan
Ini contoh 1, contoh 2. Kapal selam berada 200 meter di bawah permukaan laut. Permukaan laut. Nah, oke, sama dengan suhu tadi. Kalau melihat 200 meternya itu adalah bilangan positif. Nah, untuk menyatakan bahwa 200 meter ini sebagai bilangan negatif, apa? Yaitu karena di bawah permukaan laut. Maka 200 meter ini bisa ditulis menjadi negatif 200 meter. Jadi misalkan ada kapal selam berada negatif 200 meter. Misalkan begitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kapal tersebut itu berada di kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Ya, jadi permukaan laut itu sebagai titik nolnya. Begitu ya. Oke. Ya, dan masih banyak contoh lainnya. Misalkan dalam perniagaan atau perdagangan itu tanda negatif itu bisa untuk menyatakan kerugian. Misalkan, oh Pak, saya hari ini rugi 1 miliar. Oh, berarti kamu itu mendapatkan negatif 1 miliar dong. Ya, gitu ya. Itu berarti mendapatkan rugi sebanyak 1 miliar. Gitu ya. Itu kalau dalam perdagangan. Terus misalkan pada saya kehilangan 20 ekor kambingnya. Berarti kepemilikan kambing daripada itu berarti negatif 20. Kenapa? Karena kepemilikannya itu punyanya Pade berkurang atau hilang sebanyak 20. Jadi secara matematisnya kehilangan 20 ekor itu ditulis menjadi negatif 20. Gitu ya. Nah, itu penggunaan dari bilangan bulat, utamanya yang bilangan negatif. Ya. Terus kalau 0 bagaimana? Ya, 0 itu sebetulnya bukan berarti kosong. 0 itu tetap bernilai. Loh, kok bisa Pak? 0 kok bernilai Pak? Kan tidak ada apa-apanya itu 0 itu. Contohnya begini ya, untuk membedakan bahwa 0 itu bernilai. Misalkan kalian ulangan. Kalian ulangan pada waktu tidak belajar. Sehingga kalian dalam 10 soal itu tidak bisa menjawab sama sekali. Kemudian ulangan itu dibagikan. Setelah dilihat, loh, Pak, punya saya tidak dikoreksi. Loh, kok bisa tidak dikoreksi? Ini tidak ada nilainya Pak. Oh iya, tidak ada nilainya. Itu artinya nilainya apa? Kosong. Kosong itu berarti tidak ada nilainya. Nah, setelah dinilai sama Pak Guru, loh, ternyata 10 soal salah semua. Akhirnya diberi nilai 0. Nah, setelah dibagikan, ini nilainya. Lupa kok nilai saya 0. Nah, itu bedanya. Kalau tadi kosong tidak ada nilainya, sekarang ada nilainya walaupun itu nilainya adalah 0. Bisa mengerti bedanya? Nah, itu penggunaan 0. Jadi 0 itu sendiri itu sebetulnya mempunyai nilai. Walaupun nilainya itu ya tidak ada lah, gitu ya. Gitu ya. Itu penggunaan dalam bilangan bulat. Oke? Ada pertanyaan? Ya, untuk lebih jelasnya silakan kalian itu bisa pelajari bab 1 tentang penggunaan bilangan bulat di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya? Sip. Nah, ini sebagai pengantar untuk bilangan bulat. Kemudian materi berikutnya itu adalah operasi bilangan bulat. Oke ya? Jadi sementara itu pengantar bilangan bulat dari Pak Guru. Jadi tetap semangat. Walaupun kita tidak bisa hadir di sekolah, tapi namanya belajar dimanapun dan kapanpun itu kita akan selalu tetap belajar. Tiada hari tanpa belajar. Oke? Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.